Wah, Pak Dian selaku PDAM secepatnya diperbaiki di sini, Pak. Jadi Pak, tadi sudah dikatakan kendala dan segala usaha-usaha memang tidak terlepas dari problem yang tidak terduga di sini, Pak ya. Luar biasa. Sudah semampu kita untuk kiat-kiat yang sudah kita berikan, usaha-usaha yang sudah kita realisasikan, tapi memang problem-problem yang seperti ini yang tidak terduga itu sama sekali ada gitu. Selalu ada di setiap apa yang kita rencanakan di sini, Pak ya. Jadi Pak, di sini kalau kita berbicara tentang tadi disinggung sumber daya alamnya nih, Pak. Ada di Facebook kita, Pak. Di sana ada rangkuman dari perjalanan kami selama di Desa Perigi. Di sana ada hutan yang seperti hutan mangrove, kemudian ada limbungannya, Pak. Ya. Di sana masih alami dan banyak yang bertanya, kok bisa di Desa Perigi ini ada wisata yang tradisional yang masih dijaga sampai sekarang. Padahal kita tahunya Desa Perigi ini adalah desa yang bukit gitu, perbukitan yang memang bisa dibilang Desa Perigi ini tersembunyi oleh potensi-potensi alamnya. Nah, Desa Limbungan ini salah satu yang saya herankan nih, Pak. Ternyata Desa Limbungan ada, gitu. Ya, dusun Limbungan. Dusun. Desanya rumah Perigi. adatnya. Ya. Rumah adatnya ini kok bisa sampai sekarang terawat, awet dan bisa ada, tidak punah seperti wisata-wisata tradisional yang lain. Bagaimana sih Bapak merawatnya? Kemudian bisa diceritakan secara singkat, Pak. Di sebelahnya itu ada bangunan yang modern dan sebelahnya ada bangunan yang tradisional di sana, Pak. Gimana ceritanya, Pak? Kok berbeda-beda letak-letaknya begitu? Ya. Baik. Jadi ya Perigi ini unik gitu ya. Unik. Luar biasa. Di sisi lain di tengah-tengah kemajuan yang sekarang ya masih ada tersimpan dusun Limbungan yang disebut dengan kampung adat itu ya. Kemudian di sisi lain di bagian bawah ini itu masyarakatnya bermacam-macam dari segala masyarakat dari segala di kecamatan di Kabupaten Lombok Timur itu banyak dia, dari Suwangi, dari Suralaga, ini di bagian bawah ini dari Mas Bage itu penduduknya banyak sekali di situ di bawah, jadi bermacam-macam. Nah kemudian pola-pola kita dengan masyarakat dalam upaya menjaga, merawat, kemudian menata desa ya bisa survive dengan segala bentuk keadaan, dengan zaman ya, kemudian dengan keadaan alam ya, kemudian dengan sumber daya yang ada, sehingga terus ini bisa survive. Jadi pola-pola itu tetap kita manage, tetap kita lihat ya, tetap kita lihat dengan perkembangan yang ada. Jadi sedikit saja kita mengambil kebijakan, keputusan dalam langkah-langkah penataan desa itu ya, desa itu maka mungkin akan jauh dari harapan masyarakat ya, karena seperti yang tadi persoalannya itu. Nah jadi yang satu adalah pola-pola kami ya, yang satu melihat dari sisi keadaan alam geografis kita, tentu tidak terlepas dari cuaca ya, dari cuaca. Nah kami tetap menganalisa keadaan cuaca kerjasama dengan TSBD namanya, kami kerjasama dengan TSBD ya, yang bisa kami melihat keadaan pola-pola curah hujan. Jadi kalender musim itu tetap kami lihat dari November sampai November lagi, itu tetap kami lihat. Dan itu karena salah sedikit informasinya kepada masyarakat, terutama dari sumber mata pencarian adalah petani, maka petani kita akan gagal panen, satu-satunya sumber pertanian. Nah jadi kami tetap memantau keadaan curah hujan, musim hujannya kapan, sehingga masyarakat kita siapkan untuk masa
pembersihannya, masa penanamnya seperti apa, sampai dengan selesai masyarakat menjual hasil panennya, tetap kita pantau apa-apa yang menjadi masalah-masalahnya, karena satu sumber kehidupan atau mata pencaharian petani warga kita adalah dari pertanian dengan curah hujan yang susah ya, dengan keadaan air yang susah. Rata-rata di sini curah hujannya paling tinggi 150, terus kemudian paling tinggi 2,5 bulan, kalau kita nanam padi kan 3 bulan baru panen, 3-4 bulan panen. Sementara air hujan hanya sampai 2,5 bulan, apalagi 1,5 bulan. Waduh, tidak bisa sudah masyarakat untuk bisa panen. Nah, sehingga dari hal-hal itu, dari kalau tidak salah kejadiannya dulu masa-masa susah air itu dari 2015. Dari itu kami belajar, oh ternyata model pembangunan harus tidak boleh kita lepas dari pola-pola curah hujan ini. Analisa curah hujan itu dari sisi ekonomi dari pertanian. Nah, kemudian mengenai rumah adat ya, itu kenapa bisa sampai sekarang ya bisa bertahan, padahal sekarang dunianya sudah modern ya, dan lain sebagainya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa rumah adat itu tersebar di 2 tempat, ada di Limpungan Barat dan ada di Limpungan Timur. Limpungan Barat itu jumlahnya 75 unit, di Limpungan Timur itu juga jumlahnya 75 unit. Jadi totalnya 150 unit. Dan itu ditempati oleh masyarakat. Jadi bukan saja rumah adat itu dibikin sekarang, tapi kalau kapan pembuatannya tak tahu kita, karena mereka terima secara turun-temurun. Ditanya sama masyarakat di sana, kapan ini rumah adat ini ada? Tak tahu, itu kita terima secara turun-temurun gitu. Jadi kok kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Ya karena kita mungkin masyarakat di atas bahwa dari lewat adat, mungkin pada zaman, mungkin masih kita berasumsi pada zaman dulu, sehingga menyatukan mereka, membuat mereka aman, membuat mereka tentram. Sehingga kita lihat ya, dari sisi deretan barisan rumah adat itu sama, pantaknya juga deretannya sama, jumlahnya di timur dan di barat sama ya, sama. Mungkin karena itu mereka pertahankan hingga sekarang. Dari nenek moyang kita, mungkin mereka di sana bisa kuat, bisa adem, ayam, aman, yang bisa dipertahankan sampai sekarang di rumah adat. Apapun bentuk tantangannya. Apa tantangannya sekarang rumah adat itu? Yang susahnya ilalang itu tantangannya. Memang ada kekhawatiran kita masuknya era digital sekarang, kan masyarakat tidak mungkin kita tidak bisa menikmati televisi misalkan kan ke rumah adat, kan tidak mungkin karena eranya digital sekarang. Kemudian dan lain sebagainya, yang lain-lainnya. Adapun persoalannya adalah masalah ilalang, karena mereka beli ilalang ke sana, ke Belobel, ke Sambelia, cari ilalang sekali dalam 3 tahun. Mereka harus ganti atapnya. Memang ada keluhan-keluhan masyarakat, kalau begini terus kita cari ilalang susah. Hanya kita juga mengharapkan ya bantuan dari Pemda ya, sekiranya dalam 1 kali dalam setahun, jadi tanggung jawab Pemda bisa mempertahankan rumah adat itu. Persoalan itu hanya ilalang saja. Kalau bagian bawah kan pakai tanah, tidak terlalu sulit untuk pemeliharaannya. Demikian rangka-rangka bangunannya itu dari bambu dan kayu, bisa, tidak terlalu sulit. Yang sulit ini ilalang, dan jadi yang diminta masyarakat agar bisa bertahan sekali dalam 3 tahun itu masa pemeliharaannya mungkin dalam bentuk lalang. Yang sekarang sudah banyak yang lapuk-lapuk di rumah adat itu. Jadi karena mereka kompak
ya aparaturnya di sana kompak, bapak kadusnya kompak, tokoh adatnya kompak, karena di situ jadi ada yang dipimpin sama kadus, juga ada yang dipimpin sama tokoh adat. Kok bisa ada kadus, ada tokoh adat yang dituakan? Bisa. Tokoh adat, tokoh kadusnya di sana memimpin pemerintahannya, ya. Kemudian ketua adatnya memimpin spiritualnya, termasuk juga di bidang kemasyarakatan juga. Ada keputusan-keputusan juga yang diambil yang mengikat kepada masyarakat dari tokoh adatnya. Nah, ini bisa berjalan sehingga masih bisa bertahan. Harapannya ke Pemda Itu infrastrukturnya saja, atapnya saja. Atapnya itu kalau bisa 1 kali dalam 3 tahun menjadi tanggung jawab pemeliharaannya Pemda. Yang kedua itu penataannya, ya, sehingga kita tidak bisa komersilkan sampai sekarang. Artinya ya masih kumuh, boleh kita katakan masih kumuh. Terutama jalan dari rumah adat Limuan Barat ke adat Limuan Timur itu hampir jalannya putus dia sekarang. Kami mau dari pihak desa aspal, kami mau lapen, tapi bukan kewenangan desa, karena itu jalan kabupaten, jalan budaya, ya. Kalau tidak salah tinggal 1 kilo di kawasan adat itu yang harus kita hotmix, ya. Yang dulu pada waktu tahun 2019 dengan Bapak Bupati dan Gubernur juga menyaksikan keadaan di sana di atas, ya, di atas di Limbungan waktu penanaman 1000 pohon dengan PT Bentul. Pak Gubernur hadir, Pak Bupati hadir. Pak Gubernur langsung kami berikan proposal permohonan rumah atapnya. Pak Bupati juga melihat kondisi jalan dari Limbungan Barat ke Limbungan Timur. Pada waktu itu saya bonceng beliau pakai motor yang sekarang belum diperbaiki jalannya. Kami mau dari desa pakai dana desa, tapi itu masih kewenangan kabupaten. Jangan-jangan setelah kami lapen, karena kami kemampuan dari lapen, tahu tahun kemudian berikutnya ditutup hotmix, bagaimana pertanggungjawabannya nanti. Itu jadi kami sangat bersyukur, bangga bahwa kami bisa mempertahankan rumah adat ini bukan saja untuk Perigi, tapi untuk Kabupaten Lombok Timur. Bukan saja untuk Perigi dan Kabupaten Lombok Timur, tapi juga untuk Nusa Tenggara Barat. Karena mungkin saya boleh mengatakan satu-satunya aset kita, ya, rumah tradisional yang 150 unit itu ada di Limbungan. Di Sade kan ada, tapi kalau tidak salah hanya 20 unit, kan. Nah, sekarang kalau memang kita mau bangkitkan semua itu, kita kemas dia jadi satu, fokus, kelola, tidak setengah-setengah, ya, karena kalau setengah-setengah belum kita lanjutin sudah rusak yang sebelumnya, tapi penuh, ya, full, semua bekerja di situ. Insya Allah itu menjadi sebuah kebanggaan kita dan bisa kita rawat untuk selamanya. Itu mengenai rumah adat. Gimana dengan hutannya, Pak? Di sana saya lihat itu pernah menjadi wisata kolam renang seperti Lemur, tapi sekarang terbengkalai di sana, Pak. Kalau sudah dilihat, Iya, ya? sudah dilihat. Indah sekali Ya. padahal, Pak, di sana. Yang di Otakai itu, Iya. ya, satu seperti yang tadi, air, lagi-lagi air. Ya, karena pengelolanya, memang saya sarankan ke pengelolanya, walaupun tidak ada air ya dibersihkan lah, kan begitu. Dibersihkan, debu daun-daun itu, buah-buah yang jatuh di sana yang numpuk itu dibersihkan dengan cara apa dan sebagainya. Satu, pas kami buka itu pengelolaan pertama ramai sekali. Tetapi pas kita buka, karena itu adalah satu-satunya sumber mata air masyarakat, banyak yang komplain. Begitu, padahal kita tidak mengambil semuanya, air itu tidak kita ambil semuanya, hanya sedikit saja kita isi dia malam hari yang tidak dimanfaatkan masyarakat dulu. Tapi setelah kita ekspos, waduh, masyarakat komplain. Kenapa dipakai mandi-mandi sementara kita minumnya tidak cukup, sehingga itu tidak bisa kita kembangkan. Tapi itu cikal bakal karena saya ingin menulis sesuatu itu harus ada nampak cikal bakalnya. Nanti setelah ada cikal bakalnya, masyarakat akan berpikir kemana arahnya. Nah, saya memang seperti itu, saya buatkan dulu cikal bakalnya, nanti
ini kelompok-kelompok pemuda-pemuda ini yang kembangkan, maunya saya seperti itu, kembangkan ya, kembangkan malum seperti yang tadi, dari urusan kecil sampai urusan besar, sosial masyarakat, keagamaan sampai tingkat ekonomi, semua persoalan itu bermuara di desa, jadi sangat-sangat kompleks, sehingga tidak kalau tidak semua terlibat, apalagi kami di desa, hanya di desa, waduh, tak bisa kita bangun sedemikian rupa. Nah, apalagi kita di daerah hulu ya, daerah hulu jauh dari penataan kota ya, jauh dari penataan kelurahan, jauh dari penataan kabupaten, jauh dari penataan pintu gerbang provinsi. Jadi semuanya bermuara pembangunan maupun yang lainnya itu kepada desa. Bayangkan dengan jumlah dan luas wilayah, kalau semuanya bertumpu hanya dengan dana desa, waduh, perang-perang ya, tak bisa kita laksanakan kegiatan itu. Nah, itu makanya harapan kami semua, baik yang dari masyarakat kami di sini dan dari pemerintah di Pemda juga bisa membantu kami dalam mengelola desa kami, terutama di Desa Perigi yang menjadi kebanggaan kami di Perigi, yaitu pengembangan daripada rumah adat. Seperti saya sampaikan, kalau di bawah pusat kota, di jalur provinsi itu sudah semua dibangun, semua bisa masuk pembangunannya kan, seperti itu. Dia sudah kena dengan penataan kota, penataan provinsi, atau penataan kelurahan kan, seperti itu. Jadi kalau kita di desa ya murni bermuaranya dari dana desa saja. Makanya kami mengharapkan semua itu bisa kita bersinergi dan terintegrasi, sehingga dengan target-target pembangunan itu bisa tercapai. Itu. Hutan yang terbengkalai dan rumah adat yang memang kalau kita memperkenalkan kepada masyarakat itu Pak akan viral begitu, seperti Sembalun dan rumah di Sade itu Pak. Cara Bapak mempromosikan atau memperkenalkan rumah adat ini kepada masyarakat luas di sana, bukan hanya di Desa Perigi ini, tetapi orang di luar Desa Perigi ini mengetahui desa ini bisa dikatakan pantas untuk dijadikan wisata. Bagaimana cara Bapak untuk mempromosikan atau memperkenalkan potensi wisata yang ada di Desa Perigi ini, Pak? Tidak seperti wisata-wisata lainnya. Memang Perigi ini adalah yang dikatakan Bapak tadi unik dan bisa dikatakan asetnya NTB begitu, Pak. Bagaimana nih, Pak? Satu, kenapa itu belum bisa kita jadikan sebuah tujuan yang bisa menghasilkan nilai jual yang cukup tinggi dan bisa mensejahterakan masyarakat? Satu adalah karena memang infrastrukturnya belum terpenuhi sesuai dengan standar, ya, sehingga belum bisa kita jual secara maksimal. Walaupun sekali seminggu ada kunjungan, tetapi kunjungan yang masih sifatnya lepas saja. Kemudian dari Trans 7 juga sudah kita lakukan kerjasama di situ dulu waktu pembuatan film Bocah Petualang, sama film untuk ambil madu itu sambil kita memperkenalkan rumah adatnya. Kemudian ada dari banyak sekali komunitas juga yang datang, ada juga dari Jepang itu, dari tim Google juga yang datang. Tetapi setelah diekspos banyak komentar. Komentarnya memang kalau di HP ini, di dunia maya kita lihat, wow, luar biasa kata mereka. Tapi kalau kita ke sana, waduh, jalannya sempit, naik dari jalan budaya ini sudah mulai sempit. Katanya kita mau bawa rombongan takut juga. Kita bawa motor nanti ada mobil besar yang berlawanan arah, kita cukup kesulitan. Jadi jalur yang ke sana kan masih kecil, nanjak dan kecil. Jadi itu salah satu juga menjadi faktor
penghambat ya, penghambat para wisatawan. Kemudian infrastruktur yang belum tertata seperti yang kami impikan bersama dulu, sudah kami melakukan penataan seperti apa desain modelnya rumah adat ini, berikut infrastrukturnya. Kalau itu terjadi ya silahkan, kita sudah siap kan seperti itu. Nah, tapi itu memang kendala-kendalanya yang sehingga tak bisa untuk kita jual ya. Kita jual artinya bisa menghasilkan nilai kan seperti itu. Karena masih infrastrukturnya yang belum maksimal. Itu saja. Kemudian juga pemuda-pemudanya juga ya yang perlu kita bekali supaya mereka siap. Dan kemudian yang ketiga adalah kerajinan masyarakat di situ, seperti misalkan nyesek dan buah tikar. Kan dulu mereka di sana di rumah adat itu nyesek dengan buah tikar, yang sekarang tidak lagi, mereka tidak lagi nyesek sama buah tikar itu, tidak lagi ya, masih sih ada 1-2 tapi tidak lagi, mereka sibuk dengan di petani saja sekarang itu. Jadi kalau dulu di rumah adat itu mereka nyesek sama buat-buah tikar dulu. Tapi untuk pribadi saya tidak dijual karena belum kita ekspos juga. Dan sekarang setelah kita ekspos semuanya juga, mungkin itu juga salah satu faktor sehingga masyarakat yang pendatang baik wisatawan maupun mancanegara itu yang datang, kalau sekedar melihat-lihat rumah adatnya kan selesai. Tetapi oleh-oleh yang perlu dibawa itu kan belum ada. Itu juga mungkin menjadi salah satu faktor sehingga 1 kali seminggu itu mereka pun jarang datang sekarang dari wisata-wisata itu. Kendala sudah diatasi, Pak. Terus gambaran sudah diceritakan, Pak. Dan mempunyai banyak sekali kendala-kendala dan sudah diusahakan, Pak. Jadi harapan Bapak nih, ada 3 harapan yang bisa Bapak ucapkan. Masyarakat, pemerintah, dan staf-staf Bapak yang ada di kantor desa Hanya itu. Simpel saja. Saya mengatakan kalau kita mau membuat pola dengan sedemikian rupa, dengan keadaan dan potensi yang ada di wilayah Perigi di Kecamatan Suela ini, 1, sinergi dan terintegrasi. Hanya 2 kata itu saja, sinergi dan terintegrasi. Jadi kami sudah siap dengan masyarakat, kemudian yang menjadi kewenangan daerah silahkan ya terintegrasi dengan menjadi kewenangan daerah. Kami juga sudah siap berkolaborasi dengan semua pihak, karena seperti yang tadi, dengan skema-skema itu mungkin baru bisa kita bangun. Kalau hanya muaranya bertumpu ke desa dengan kompleksitas yang ada ini, jadi tidak bisa. Itu saya simpel ya. Kami sudah siap dengan sinergitas dengan pemangku-pemangku di sini. Kemudian kami inginnya semua pembangunan yang di desa itu juga terintegrasi dengan pembangunan di daerah. Itu. Terakhir, Pak, closing statement-nya untuk para subscriber yang senang menonton kita. Closing statement-nya. Apa ya? Kita bilang. Seperti Desa Perigi ini, yel-yelnya. kan closing statement tuh seperti ini, Pak. Desa Perigi ini kan desa yang menjunjung tinggi solidaritas, begitu, Pak. Solidaritas ini berjalan seperti apa nantinya? Ya, tentu harapan kami Pendek ya, tentu harapan kami ya, bahwa semuanya apa yang kami terbangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan di desa itu, karena tanpa itu, karena potensi yang terbesar adalah ada di masyarakat. Kita hanya sebagian kecil penggerak, tapi penggerak yang besar itu adalah masyarakat, dan bisa itu kita aktualisasikan di mana saja berada. Itu saja. Jadi kesimpulannya di sini adalah Desa Perigi ini walaupun penduduknya banyak, luas daerahnya sangat luas, dan sumber daya manusia, sumber daya alamnya juga mempunyai potensi yang banyak. Kembali lagi tidak terlepas dari pemimpin yang
baik pemimpin yang mampu mengaplikasikan semuanya agar masyarakat di sini akur atau mempersatukan dirinya, tidak menggolong-golongkan dirinya, sehingga masyarakat bisa makmur dan hidup tentram walaupun desanya desa terluas di Kecamatan Suela. Jadi di Desa Perigi ini bisa dikatakan tidak memerlukan yang namanya tidak memprioritaskan yang namanya anggaran di sini Pak ya. Tetapi Desa Perigi ini memprioritaskan sinergi, kekompakan dan kesatuannya. Jadi untuk mengelola semua kegiatannya itu memerlukan musyawarah yang tentunya Pak ya. Jadi kita belajar dari Desa Perigi, tidak semua uang itu bisa diraih dengan tidak semua apa yang kita lakukan, tidak semuanya Bisa mementingkan berjalan. uang Bisa begitu, berjalan Pak. dengan Bisa anggaran. berjalan dengan kekompakan itu saja Pak ya. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan tadi Pak, berakhir pula acara kita kali ini Pak. Dan Terima kasih. walaupun kita masih Pak banyak kekurangan di sini, jangan dimasukkan di dalam hati Pak setiap omongan kita yang mengganggu atau menyinggungkan ya Pak ya. Jadi mari kita tutup acara kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa para subscriber yang sedang menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar, karena jika Anda melakukan itu, Anda mendukung kami berkembang jauh lebih baik ke depannya. Jadi Pak, saya Baik Tegar Maraesna dan mewakili tim Suara Pemuda Karangkaton dan narasumber yang terima hadir kasih. kali ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.